Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast Humas CP Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Sahabat Al-Azhar, podcast kita kali ini temanya adalah berbincang bersama murid-murid berprestasi dengan tema kiat sukses lulus seleksi nasional berdasarkan prestasi dan masuk perguruan tinggi negeri impian. Nah, sahabat Al-Azhar, setelah murid-murid dan anak-anak kita lulus SMA, target selanjutnya adalah memasuki perguruan tinggi negeri sesuai dengan harapan anak-anak dan juga tentunya harapan para orang tua. Nah, saat ini kami telah mengundang, ini bagian dari kecil saja, dari sejumlah murid-murid SMA Islam Al-Azhar yang berada di seluruh Indonesia dengan total yang berhasil masuk ke jalur prestasi sebanyak 122 orang. Dan yang dihadirkan hari ini hanya perwakilannya saja, karena nggak mungkin kalau kita mengundang 122 orang ya, sahabat Al-Azhar, berarti kita harus menyiapkan satu aula. Tetapi cukup diwakili oleh 5 orang saja. Yang pasti yang hadir langsung di studio kami ada 3 orang, dan yang hadir secara online di ujung sana itu ada 2 orang. Nanti kita akan kenalkan satu persatu. Sahabat Al-Azhar, selanjutnya ini adalah sebuah impian dan harapan pastinya bagi seluruh murid-murid khususnya SMA Islam Al-Azhar, bagaimana agar targetnya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Bisa saja dengan jalur yang prestasi tadi atau dengan jalur tes. Pasti ada yang jalur tes juga, tetapi ada yang tanpa tes. Nah, saat ini kita akan menggali kepada anak-anak yang telah hadir di sini bagaimana caranya atau triknya agar bisa mendapatkan undangan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, di sebelah kiri saya sudah hadir 3 orang yang ganteng dan cantik, dan di ujung sana yang ganteng dan cantik juga. Nanti boleh memperkenalkan satu persatu ya. Pak Eman pengen tahu nama kalian siapa, dari sekolah mana, dan yang terakhir adalah masuk ke fakultas apa di perguruan tinggi negeri mana. Oke, dimulai dari, nah ini belum kenal ya. Nah, dimulai dari sebelah sini. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinan Andri. Saya dari SMA Pus 3 dan saya masuk Universitas Indonesia jurusan manajemen. Oke. Universitas Indonesia jurusan manajemen. Ya. Nah, inilah namanya Kinan dari SMA Islam Al-Azhar 3. Oke. Kalau manajemen itu berarti IPA atau IPS? IPS, Pak. IPS. IPS. Wah, luar biasa ya. Ternyata minatnya ke manajemen dan akhirnya dapat jalur prestasi masuk Universitas Indonesia. Oke, bergeser ke yang tengah. Yang ganteng lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ramadan Daulay. Saya dari SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Fakultas yang saya ambil adalah Teknik Elektro dari Universitas Airlangga Surabaya. Universitas Airlangga Surabaya. Oke, berarti jurusannya kalau elektro itu jurusan di sekolahnya apa? IPA. Nanti kalau di Universitas Brawijaya, Airlangga, di mana itu? Di Surabaya. Di Surabaya. Nanti di sana tinggal dengan? Paling ngekos. Oh, ngekos ya. Nggak apa-apa, udah besar ini ya. Oke. Kirain ada saudara gitu atau siapa, nggak ada ya. Oke, yang penting berjuang ya untuk sukses. Oke, bergeser lagi ke sebelah kiri. Nah, yang cantik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Kintani. Saya dari SMA Islam Al-Azhar 1 Jakarta. Saya kemarin alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Pajajaran. Universitas Pajajaran di Bandung. Di Bandung. Jatinangor, iya. Jatinangor. Iya. Tinggal dengan siapa? Atau kos lagi? Masih kurang lebih itu. Oh, kos lagi. Ini PR mama sama papanya nyariin kos-kosan ya, tapi nggak apa-apa. Demi Ananda tercinta ya, nanti diantar ya untuk tinggal di sana. Oke, terima kasih yang hadir di sini. Selanjutnya Pak Eman sapa untuk yang hadir secara online. Yang cowok dulu deh. Nah, siapa nih? Ya.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Zaki dari SMA Islam Al-Azhar 4, Kemang Pratama, Bekasi. Alhamdulillah kemarin saya diterima di Fakultas Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang. Malang. Oh, ini yang Brawijaya ya? Malang. Oke. Namanya siapa? Irfan. Iya. Ya, Irfan. Irfan sama juga dengan Ihsan sama Azura. Di sana tinggalnya dengan Saya emang kampung orang tua di situ, Pak. Oh gitu. Pasti di situ. Iya. Jadi nanti tinggal dengan siapa? Ya bisa tergantung sih, bisa saudara atau mungkin sendiri juga bisa. Oh iya, sip lah. Udah besar ini ya. Oke, yang penting gimana nyamannya Irfan ya. Oke, kalau Irfan sendiri di SMA jurusannya apa? IPA atau IPS? IPA saya. IPA ya. Elektro juga tadi ya, elektro. Iya. betul. Elektro berarti sama dengan Ihsan ya? Jurusan elektro sama dengan Ihsan. Oke, nanti kita kupas tuh elektro apa, nanti manajemennya apa. Ya kalau kedokteran juga apa, nanti ya mau ambil spesialis apa ya. Oke, yang terakhir yang hadir secara online, siapa yang cantik? Satu lagi, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Jena dari SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi. Alhamdulillah saya lulus di Universitas Indonesia jurusan arsitektur. Arsitektur? Iya. Wah, ada cewek masuk arsitek loh. Jurusan di sekolahnya tadinya di SMA-nya IPA atau IPS kalau arsitek? Saya IPA. IPA ya, oke baik. Dengan Jasmine siap-siap kalau arsitek itu kemana-mana bawa itu loh selongsong itu loh ya. Iya. Apa tuh namanya? Jasmine udah tahu belum? Belum ya. Oke, mulai dari Jasmine deh. Nanti selama di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 upaya apa saja atau hal-hal apa saja yang dilakuin ini? Karena menurut Pak Eman ketika kita tahu bahwa kita sudah masuk ke jenjang SMA, otomatis kita harus punya prinsip dan target. Karena apa? Jalur-jalur itu harus dilewati gitu ya. Mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau dari semuanya nih apa saja yang dilakukan mulai dari kelas 1, apakah memang konsen satu bidang atau ikut kursusnya satu saja atau apa yang dilakukan biar ini juga bisa menginspirasi adik-adik kelasnya gitu ya. Coba dimulai dari Jasmine, setelah itu dari Irfan, terus Azura, Ihsan dan Kinan. Ayo Jasmine, apa yang dilakuin dari kelas 1 apa saja? Kalau dari kelas 10 sih saya pastinya itu rajin belajar, konsisten belajarnya. Jadi nilai rapotnya itu bakal meningkat terus dari kelas 10 sampai kelas 11. Terus saya itu di Alsum itu juga sering ikut Olimpiade Kimia sama ikut ekskul KIR atau karya ilmiah remaja. Dan itu tuh keduanya bisa dibilang sering ikut lomba. Jadi sertifikat yang saya dapat itu benar-benar ngebantu banget. Oke. Kalau Irfan? Kalau saya lebih ke dari kelas 10 itu menekankan ke latihan sih. Jadi kayak belajar tuh harus latihan, nggak bisa cuma dibaca-baca. Latihan minimal sehari 5 kali lah gitu. Sama kalau dari segi kompetisi perlombaan juga saya ikut KIR sama kayak Jasmine. Itu mungkin ada dari lomba YPI sama IPB juga sempat. Jadi sertifikat ngaruh juga sih. Oke. Berarti Jasmine dan Irfan berpengaruh sekali ada kegiatan atau kalau KIR itu ekskul bukan sih? Ekskul ya? Iya, ekskul. Itu berpengaruh juga ya terhadap membantu gitu ya dalam hal belajar ya? Iya. Oke. Dari pengalaman mungkin juga sih. Dari pengalaman. Oke, selanjutnya Azura. Apa yang sudah dilakukan dari kelas Pak Eman, maaf bukan kelas 1 ya, kelas 10, 11, 12 ya. Oke, Azura, apa yang sudah dilakukan? Kurang lebih sama kayak Jasmine sama Irfan tadi, stabilin nilai dari kelas 10 sampai kelas 12. Terus kemarin saya juga ikut Olimpiade Biologi, nyari sertifikat yang menunjang sama fakultas yang saya mau masukin nanti sih. Jadi memang sudah direncanakan dari awal ya? Iya. Ada bayangan nggak sih memang dari awal mau jadi dokter? Iya. Emang targetnya begitu ya? Oke, tuh sahabat Al-Azhar memang harus dari awal sudah ada target ya. Mau jadi dokter ya memang dari awal sudah harus merintis itu ya. Oke, selanjutnya Ihsan. Kalau saya sih lebih ke, jadi awal kelas 10 saya nentuin dulu nih kira-kira PTN mana yang cocok di saya. Terus jurusannya kan emang saya tuh emang pengen elektro juga. Jadi saya lebih ke
apa sih pelajaran elektro tuh pelajaran apa aja yang harus ditekenin. Nah di situ nilainya juga saya lebih fokusin di situ banget biar ngebantu lah nanti buat di SNBP gitu. Berarti elektro tadi sama dengan Irfan. Sebetulnya elektro tuh yang lebih menonjol apa? Matematikanya atau IPA-nya harus di Matematika dan fisika sih. matematika dan fisika ya. Oke, matematika dan fisika ya. Oke. Berarti tuh untuk adik-adik kelas 10 dan 11 tuh ya. Ingat target harus disusun dari awal. Nah, selanjutnya Kinan. Nah, apa upaya yang dilakukan nih agar Kanto sendiri kalau UI itu kan waduh, UI gitu loh ya. Yang di Jakarta khususnya ya. Ayo gimana? Kalau saya itu dari kelas 10 itu karena saya masuk ke program percepatan itu jadi maksudnya cuma 2 tahun, ketika yang lain 3 tahunnya cuma dapat 2 tahun. Jadi SMP-nya 2 tahun? enggak, saya SMA-nya 2 tahun. Oh, SMA-nya 2 tahun? Iya, saya SMA 2 tahun. Oh. Makanya kan kalau di percepatan itu sehari bisa 1 bab, besok langsung ulangan. Jadi kira-kira jadi kayak jadwalnya, jadi kayak belajar itu lebih kayak dicepet-cepetin gitu. Oh gitu, iya Dari iya. kelas 10 semester 2 gitu. Apa tuh bebannya tuh kalau di kelas percepatan gitu apa sih? Kira-kira sih mungkin kira-kira mungkin kita lebih cepat aja sih Pak. Kayak PR-nya lebih banyak, sama belajar juga lebih cepat, ulangannya juga lebih banyak juga gitu. Berapa angkatan? Berapa orang satu angkatan percepatan? Itu angkatan itu saya yang Axel itu ada 12 orang. 12 orang. 10-nya anak IPA, 2-nya anak IPS. Oh, luar biasa. Oke. Itu berarti kalau percepatan itu dari sisi usia pun Kinan ini lebih muda ya? Iya. Ya kan? Lebih muda ya? Karena kan harus 1 tahun lagi sekolah, Iya, saya tapi 3 ternyata sudah selesai. tahun, iya. Waduh, luar biasa. Oke, sekarang ke Irfan sama Ihsan. Kalau elektro itu sendiri dalam bayangan kalian itu apa sih? Ya paling tentang kelistrikan sih. Listrikan. Kalau suatu saat sukses, itu bidang apa yang akan menjadi pekerjaan gitu atau karir? Karirnya mungkin lebih ke ini. Kalau saya kan emang pengennya jadi pengusaha ya. Jadi mungkin di perusahaan bidang listrik gitu-gitu sih. Dan juga kan kenapa saya milih elektro tuh karena masa depan kan pasti tentang kelistrikan, tentang ya elektronika itu pasti gadget juga itu bakal dibutuhin banget. Kayak mungkin pabrik Tesla kan juga mau dibuka gitu-gitu. Dia bakal maju lah. Irfan, kenapa? Kalau di saya sih yang saya tahu itu nanti bakal bisa milih di elektro itu ada misalkan arus kuat, arus lemah, elektronika gitu. Nanti misalkan udah milih, mungkin prospek kerjanya nggak bakal sama semua gitu. Ada yang mungkin bisa ke pabrik HP atau gimana, ada juga ke yang arus kuat, misalkan ke trafo atau gimana gitu. Pastinya ada penjurusan ya. Pilihannya lagi, Oke, yang penting basicnya sudah kuat di hitung-hitungan yang pasti kalau elektro ya pasti ya. Oke. Fisika dan matematika lebih tepatnya. Oke, kalau Azura kira-kira mau jadi dokter apa? Kalau spesialisnya belum pikiran banget sih, cuman pengen tertarik sama spesialis anak. Spesialis anak, waduh luar biasa betul. Dokter itu yang terus istilahnya semua dokter pasti dibutuhkan. Tetapi ada dokter-dokter yang memang nggak pernah sepi loh istilahnya, itu dokter anak salah satunya ya. Salah satunya loh ya, gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Makanya diteruskan ya. Oke, kalau Jasmine? Jasmine tadi arsitek? Oke. Iya. Kenapa minat arsitek tuh tiba-tiba kok kepikiran gitu? Apa ngelihat rumah bagus-bagus jadi terpancing ingin membuat rumah gitu? Bapak maaf, Bapak nge-lag. Oh gitu? Oh enggak. Irfan, Pak Eman terdengar nggak? Sekarang sudah, tapi tadi agak nge-lag dikit, Pak. Oke, mohon maaf. Jasmine, tadi arsitek ya? Jurusannya arsitek ya? Jasmine, Iya, Pak. ceritakan kenapa memilih arsitek? Kalau saya sih secara itu emang tertarik sama perencanaan sama kayak pembangunan gitu, tapi emang terinspirasi dari papa sih, soalnya orang tua saya itu arsitektur ngambilnya. Memang sudah ada contoh ya, udah ada contoh. Jadi tertarik. Kalau arsitek itu ada berapa jurusan ya kira-kira ya? Oke, Jasmine.
Iya maaf Pak, Bapak Iya, agak- nge-lag ya. Kalau arsitek itu arsitek apa saja kira-kira yang menurut Jasmine tahu? saya belum kurang tahu sih Pak yang itu. Yang penting masuk dulu ya di universitas ya. Oke, baik. Berikutnya ke semuanya nih, pernah nggak sih dalam satu masa belajar itu kalian itu ada, aduh kok bosen banget gitu ya? Terus apakah curhat atau memang melakukan sesuatu yang akhirnya bosan itu hilang? Pernah nggak dari Azura dulu deh? Kapan? Di kelas 10, 11 atau yang kemarin? Mungkin bukan lebih ke bosan, lebih ke burnout sama stresnya aja sih. Stres, Iya, tekanan jadi- gitu ya? Iya, benar. Dan Apa? ada kegiatan lain di luar belajar juga kan. Jadi makin bikin stres dan lain-lain. Palingan buat ngehilnya lebih ke rest, terus kita me time, terus kita waktu luang sama teman-teman, pergi sama keluarga dan lain-lain gitu sih. Jadi walaupun kita berusaha mencapai target, tetapi ada waktu-waktu tertentu yang memang benar. untuk membuat kita rileks ya. Karena manusiawi sekali sebetulnya ya. Bukan berarti kita berpikir bahwa waduh teman-teman di sana tuh orang-orang yang nggak ada waktu lah buat main gitu ya. Tetap harus belajar gitu ya. Ternyata Azura sendiri kan pernah mengalami itu. Kalau Ihsan sendiri? Saya pasti pernah sih. Pernah ya? Apalagi kan pas kelas 12 ya. Belajarnya tuh dibagi dua. Ada yang belajar di sekolah, tapi harus ada yang fokus UTBK juga. Jadi saya lumayan stres lah. Tapi kalau buat antisipasinya gimana? Kalau saya sih tinggal tidur. Soalnya kalau tidur tuh ya bangun-bangun udah lupa aja gitu stresnya. Ntar lanjut lagi. Gitu sih paling. Memang cara mengantisipasinya pasti berbeda-beda ya. Kalau Kinan? Kalau saya sih mungkin ya karena kita belajar dari Senin sampai Jumat. Jadi kira-kira saya istirahatnya dari Sabtu sama Minggu kan. Dari Jumat, Sabtu, Minggu langsung istirahat aja. Sama sekali nggak baca buku, nggak bawa, cuma paling main HP atau ini. Iya. Memang ya cara-caranya memang berbeda-beda ya. Yang pastinya tujuannya sama sih agar di hari Senin atau kebosanan itu hilang ya, pasti begitu ya. Terus Irfan, ada nggak masa-masa yang tadi Pak Eman sampaikan boring atau apa gitu, apa yang dilakuin? Waktu online tuh mungkin tekanannya juga lebih banyak kan. Jadi interaksi sama teman juga lebih dikit. Kalau sekarang saya lebih senang soalnya kayak Oke, bisa diulang, Irfan tadi agak masa-masa yang bosan itu lebih ke masa PJJ online. oke karena tidak ada interaksi secara langsung ya. Dan kalau misalkan sekarang Oke. Maaf agak terputus tadi sebetulnya. Boleh Ivan pelan-pelan diulang lagi, Van? Kalau masa-masa yang bosan ada pressure-nya itu saya lebih zaman PJJ online, Pak. Mungkin tekanannya juga lebih banyak kan. Kalau sekarang saya lebih enjoy, lebih seneng. Soalnya interaksi sama teman juga lebih banyak. Kesempatan diskusi juga lebih luas lah, enak gitu. Saya juga bisa ngerti kalau teman-teman gimana gitu, Pak. Baik, kalau untuk Jasmine sendiri, Jasmine? Ada pernah mengalami masa bosan atau tadi yang Azura bilang agak stres gitu, apa yang dilakuin untuk menghadapi itu biar seger lagi? Oke, agak nge-lag ya. Iya maaf. Tapi terdengar tadi Pak Eman menyampaikan pertanyaan. Agak terputus Pak. Oke. Kalau Jasmine bosan dalam belajar, apa yang dilakukan Jasmine? Kalau bosan tuh pasti pernah ya. Tapi apalagi kayak kelas 12 karena diselingi sama kayak les juga, dan di les tuh ada tryout juga gitu. Jadi pasti sibuk banget dan pastinya tuh akan ngerasain bosan juga. Tapi kalau saya tuh biasanya pasti kayak ngambil hari-hari libur atau enggak waktu luang itu buat refreshing, mau kayak hangout sama teman atau enggak kayak main game. Pokoknya Oke, yang terakhir agak keputus, tapi nggak apa-apa, Pak Eman sudah tangkap maksudnya ya. Nah, berikutnya, tadi kan bosan ya.
pasti dalam masa 10, 11, 12 itu ada yang menurut target kita, nih aku tuh harusnya bagus loh nilainya. Tapi kok ini malah anjlok gitu, malah nilainya tuh nggak sesuai dengan harapan. Walaupun mungkin di atas KKM, tetapi kan target ya. Target pribadi tuh ada gitu ya, target pribadi ada. Nah, kalau dari Jasmine sendiri pernah nggak nilai mata pelajaran apa yang tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi kita, padahal Jasmine sama teman-teman udah belajar, dan itu perasaannya gimana dan apa untuk kembali bangkit gitu loh, move on dan semangat lagi belajar agar nilainya bisa naik. Jasmine apa? Ada nggak mata pelajaran itu, pernah nggak? Ada sih Pak, kalau nilai yang nggak sesuai ekspektasi saya itu pastinya ada, dan pastinya kalau dapat nilai segitu pasti down juga. Tapi saya nggak bakal kayak down terlalu lama, pasti akan belajar lagi biar nilainya tuh lebih. Iya, terima kasih Jasmine. Kalau untuk Irfan, pernah? Pernah sih Pak, apalagi di waktu kelas 11. Itu emang dari segi mata pelajaran kan emang kelas 11 itu lumayan lah gitu kan. Kalau misalkan itu saya strateginya lebih ke porsi nilai sih. Misalkan UH saya jelek, itu mungkin di UH selanjutnya lebih bagus, kalau nggak di PTS-nya lebih dibagusin lagi gitu Pak. Biar mungkin nanti menunjang rata-ratanya gitu. Oke, caranya? Dari strategi itu sih Pak, belajar mungkin latihannya di lebih banyak lagi. Misalkan nanti koreksi UH-nya ada yang salah, oh ini saya ternyata kurang mampunya di sini nih, saya harus perdalam di sini gitu Pak. Berarti dari sisi latihan ya? Iya. Harus banyak latihan lagi. Kalau Kinan sendiri pernah nggak? Pernah sih Pak, kelas 11 juga. Kelas 11. Itu kenapa sih kelas 11 tuh kok kayak jadi gimana gitu ya? Karena mungkin dari kelas 10 mungkin kelas kita lihat masih lumayan gampang, mungkin di kelas 11 mungkin kelas 11-nya mungkin gampang juga, nanti susah banget gitu. Mungkin karena itu kali Pak. Pernah ada nilai apa gitu yang tiba-tiba nggak sesuai harapan? Pernah sih Terus Pak. apa yang dilakuin? Saya yang lakuin cuman ya udah nih turun, ntar kedepannya lebih bagus lagi gitu aja sama. Yang penting belajar lagi terus ya, lebih giat lagi aja gitu. Oke. Kalau Ihsan pernah? Pernah, tapi kalau saya kelas 10. Soalnya kan awal-awal PJJ ya. Itu saya masih adaptasi banget dari SMP tuh 3 tahun offline terus. Pas masuk SMA kaget tiba-tiba online di depan Zoom kan dari pagi sampai siang. Pusing banget rasanya. Jadi saya kayak siang-siang tuh suka tar dulu deh, tapi nggak dengerin guru nih. Nah tiba-tiba saya jadi bingung kan pelajarannya apa. Ya udah akhirnya ketinggalan. Tapi kalau antisipasinya ya belajar sampai malam. Jadi salah satu dampak negatif ketika pelajaran online itu ya seperti itu ya, salah satunya aja. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat langsung guru menjelaskan apa. Kan guru juga tidak melihat kita secara langsung ya. Kadang Pak Eman juga tahu ada yang matiin kamera atau kameranya di-hang gitu loh, seolah ada padahal nggak ada loh. Nah itu memang permasalahan, tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai kalau untuk online ya. Nah kalau Azura pernah nggak? Pernah pastinya. Terus paling kan sama sih tadi kayak Jasmine down dulu. Terus kalau saya tuh ngebiarin diri saya rest dulu gitu. Misal ya kita udah belajar capek-capek nih, terus kita dapat nilai segitu ya down dong pastinya. Jadi saya ngebiarin diri saya validate feel saya dulu untuk ngedown, terus baru saya green lagi gitu. Pernah nggak sih kalian itu kalau ada posisi begitu tuh menyalahkan? Ini misalnya maaf misalnya ini Pak gurunya sih, Bu gurunya sih kadang menjelaskannya terlalu cepat, atau ya emang akunya sih kadang nggak konsen. Pernah nggak sih hal kayak gitu, Azura? Pernah? Masih pernah. Biasanya kalau nilai sekelas saya jelek, itu baru kayak, loh ini kayaknya ada yang salah nih gurunya, atau mungkin gitu. Cuman kalau nilai saya doang, baru itu saya lebih ke, mungkin cara belajar saya kurang kali ya gitu. Ya, jelek sendiri atau jelek sekelas? Jelek sendiri. Jelek sendiri. Berarti memang dari diri kita ya, dari kita. Oke, kalau Ihsan? pernah menyalahkan guru kan. Ya terserah mau nyalahin siapa kok. Iya, itu pernah pas tadi kelas 10. Karena kan kaget ya, maksudnya gurunya di depan layar, saya depan layar. Suka nge-lag juga. Kalau misalnya saya mau nanya tapi kan kayak maksudnya udah lewat gitu. Mau nanya juga bingung gitu ya.
saya juga nyalahin guru tapi juga nyalahin diri sendiri karena aduh kenapa nggak nanya ya, padahal kan maksudnya nggak ngerti tinggal nanya gitu sih paling. Oh, Kinan? Kalau saya sih kebanyakan nyalain ke diri sendiri. Nyalahin diri sendiri. Iya. Berarti nilainya yang kurang sendiri aja berarti ya, nggak sekelas ya. Oke. Kalau Irfan pernah nyalahin siapa gitu? Atau nyalahin tetangga yang nyetel musik kenceng-kenceng? Lebih ke guru mungkin ada. Kalau misalnya jelek semua pernah sih, kelas 12 terutama. Tapi ya kadang juga yang penting saya kalau misalkan nilai jelek tuh saya udah maksimal lah gitu. Nanti nilainya ya udah seadanya aja, soalnya saya udah maksimal. Kecuali saya belum maksimal, baru saya menyalahkan diri saya sendiri. Tapi kalau udah maksimal mah ya udahlah Pak istilahnya. Kalau Jasmine pernah? Pernah sih Pak menyalahkan, tapi nggak sepenuhnya menyalahkan guru juga ada menyalahkan diri sendiri. Kayak mungkin saya berusaha belum maksimal, tapi kalau misalnya kayak sekelas yang nilainya menjelek, kadang menyalahkan guru juga. Ada ya, pernah ya beberapa kali ya, atau hanya sekali yang sekelas. Beberapa kali sih ada kelas 12 sama kelas 11. Kalau hal seperti itu memang harus apa ya istilahnya, harus komunikasi ya, harus ngobrol dengan gurunya bahwa misalnya bapak atau ibu guru, kami nih sekelas maunya metodenya begini biar pas gitu. Karena kadang kita juga sebagai seorang pendidik ya ke anak-anak murid, kita juga merasa bahwa kalian itu semua sama kok, cerdas, cuma memang terkadang mungkin metodenya saja yang memang nggak ngeblend gitu ya. Dan itu memang harus didiskusikan ya, harus didiskusikan. Nah, tadi Irfan menyampaikan saya sudah usaha maksimal tapi kok hasilnya seperti ini gitu. Sebetulnya kalian itu dalam arti nilai maksimal upaya belajar itu seperti apa sih dari Kinan? Maksimal tuh kayak gimana sih? Apakah sebelum tidur harus buka buku dulu, atau memang setiap hari minimal harus ada dia mengerjakan latihan dulu gitu? Gimana? Mungkin sih kalau maksimal benar sih kata Bapak yang kedua tadi, mengerjakan latihan dulu gitu semaksimal mungkin. Iya. Karena memang teori dan membaca itu dukungan saja sebetulnya ya. Yang pasti itu kan latihan gitu ya. Kalau Isa? Kalau saya lebih ke, jadi misalnya gurunya lagi nerangin, itu saya fokus banget biar usahain biar paham. Nah itu kan biasanya pasti adalah sedikit nggak paham, itu baru malam sebelum ulangan atau saya spare 2 hari sebelum ulangan, itu baru saya belajar. Kalau Azra? Kurang lebih sama tadi, saya lebih ke fokusin hal-hal yang menurut saya nggak paham aja. Terus belajarnya tuh dikit tapi tiap hari gitu. Jadi konsisten. Konsisten ya. Nah itu ada hal yang menarik tuh untuk adik-adik kelas. Kalian tuh harus konsisten ya, harus konsisten. Jangan kadang semangatnya sampai 3 jam belajar, tapi ntar seminggu kemudian ntar dulu deh gitu ya. Jadi, nah itu justru yang salah. Kalau Jasmine, usaha maksimal apa? Kalau saya sih, kalau misalnya dikategorikan sebagai maksimal tuh kalau saya udah ngerti semua. Saya itu orangnya tuh agak males nyicil, jadi seringnya tuh sistem kebut semalam. Jadi pada hari sebelumnya itu saya bisa belajar sampai 6-8 jam, tapi saya usahain untuk bisa ngerti semua sama hafal semua. Nah, saya itu seringnya juga bikin rangkuman. Jadi kalau saya nulis tuh saya bisa hafal dengan lebih ngerti dan lebih cepat gitu. Oke, memang berbeda-beda ya, caranya berbeda-beda. Kalau Irfan? Nah, kalau saya lebih beda sih Pak sama Jasmine. Kalau saya lebih seneng nyicil. Jadi nanti H-2 atau H-1 tuh saya udah paham semuanya. Tinggal ngulang-ngulang sama latihan gitu Pak. Nah itu udah maksimal menurut saya kalau udah nyicil. Habis itu H-1, H-2 udah paham. Latihannya tuh udah berkali-kali lah. Itu bagi saya udah maksimal gitu. Memang berbeda-beda. Gaya belajar itu pasti setiap orang berbeda ya. Kalau Pak Eman sendiri belajar itu tidak suka menulis. Pak Eman itu lebih suka mendengar. Jadi mungkin sama kayak Ihsan. Pak Eman itu kalau ada zaman sekolah, kalau guru menerangkan atau ketika dosen menerangkan, Pak Eman itu berupaya untuk duduk di depan atau setidaknya fokus. Tapi kalau ditanya catatan kamu mana, nggak ada gitu. Nah ini kan berbeda-beda ya gaya belajar. Nih dari sisi kalian, mana yang gaya belajarnya seperti Pak Eman,
yang hanya mendengar atau yang memang harus punya banyak catatan sehingga bisa diulang-ulang? Siapa yang sama nih? Saya sih sama kayak Pak Iman. Sama ya. Azura? Kalau saya lebih nyatet yang pentingnya aja, Oke. poin pentingnya aja. Poin pentingnya Iya. aja. Nah, Iya oke Pak. sama juga. Kalau Jasmine, Kalau saya lebih nulis sih harus ngerangkum. dirangkum. Itu Pak? Iya, kalau saya lebih ke catatan nulis itu Pak, biar Catatan nulis. keiket di otak lah istilahnya. gitu. Nih boleh nggak apa namanya yang kalau Pak Iman kan mendengar, kalau Pak Iman menyampaikan gini, Enakan mendengar kok daripada nulis banyak-banyak gitu. Kalau Azura sih Pak Eman lihat tipenya audio ya, sebetulnya audio juga. Nah sebetulnya apa sih kelebihan mendengar atau kelebihannya seperti Irfan sendiri? Ayo Irfan sama Jasmine, apa nih kira-kira? Enggak, lebih baik mendengar iya tapi tulis juga gitu. Kalau Irfan gimana? Kalau saya nulis itu bikin lebih nempel di otak sih Pak, lebih cepat ingatnya gitu. Dibandingkan saya cuma denger doang. Kalau denger sekali tuh belum tentu ingat. Tapi kalau saya nulis kan otomatis saya mencerna di otak juga. Jadinya saya ingat, oh saya pernah nulis ini nih. Jadi pas ada soal juga saya ingat gitu. Oke, kalau Jasmine? Saya juga sama sih Pak sama Evan. Kalau misalnya nulis tuh kayak lebih nempel aja di otak. Kalau denger kan biasanya suka tiba-tiba lupa. Dan kalau misalnya kita lupa, terus punya rangkumannya tuh bisa dibaca-baca lagi kalau saya. Oke, lost gitu ya. Karena gini, kenapa Pak Iman tanyakan begini? Karena kalian akan memasuki jalur kuliah. Kuliah itu berbagai macam bentuk dosen yang akan kalian hadapi. Ada yang dibutuhkan kita tuh pada posisi audio ya Mbak Tiara ya. Kita tuh ada dosen yang begitu, yang udah kalian dengerin aja deh gitu kan. Tapi ada dosen yang udah coba kalian catat. Nah, memang harus ada kombinasinya. Karena ini kalian nanti akan masuk ke dunia pendidikan yang berbeda dengan SMA, ya. Kenapa Pak Eman tanyakan itu? Karena kalian biar siap. Kenapa kalau di sekolah mungkin Pak guru bu gurunya masih maklum. Anak mendidiknya itu ada yang belajarnya bisanya sambil tungkurep, maunya duduk resmi atau hanya mendengar atau harus menulis. Tapi kalau sudah masuk ke dunia perkuliahan itu pasti akan jauh berbeda lagi. Otomatis kalian juga harus bisa bersikap mengkolaborasikan gitu. Karena itu yang Pak Eman rasakan ketika masuk ke jalur kuliah. Waduh, memang perlu juga nulis, tapi perlu juga mendengar gitu ya. Siapa yang belajarnya kalau belajar itu harus dengerin sesuatu musik? Siapa? Saya sih. Wah, semua? Oh enggak? Saya kalau biasanya kalau ngerjain soal disambi aja, cuman kalau lagi kayak baca atau nulis gitu enggak sih. Iya. Kalau Jasmine sama Irfan lebih suka dengerin musik atau sepi kalau belajar? Kalau saya tergantung apa yang dipelajarin sih Pak. Misalkan latihan matematika atau fisika itu saya bisa dengerin lagu. Tapi kalau misalkan ngafalin sejarah atau PKN itu kalau ngapalin dengerin lagu malah buyar gitu di otak. Iya. Kalau Jasmine, Kalau hafalan juga nggak bisa dengerin lagu kayak gitu. Kayak keganggu aja pikirannya, cuman kalau ngerjain latihan itu baru bisa. Kalau itu pun latihan yang menurut saya tuh lumayan gampang. Kalau misalnya perlu mikir juga saya nggak bisa dengerin lagu. Oke. Nah, kita flashback ya. Terima kasih jawabannya udah keren-keren banget. Kita flashback ketika kalian lulus dari SMP. Lulus dari SMP. Kan pasti ada wisuda nggak sih di SMP? Ada ya? Ada. Ada ya? Oh, nggak ada? Wisuda ada nggak di SMP kalian? Ada nggak wisuda? Oh, Wisuda online, iya. Oh, waktu itu online ya? Iya, waktu itu. Tapi ada ya? Pernah kan wisuda ya? Itu ada pengumuman peringkat-peringkat terbaik gitu nggak? Kalau di sekolah saya ada. Ada ya? Kalau pemeringkatan paralel ya? Iya. Misalnya lulusan terbaik, nilai UN tertinggi, ada ya? Nah, itu buat kalian itu jadi motivasi nggak? Bahwa misalnya nih, mohon maaf, kok yang mendapat terbaik, kok temanku yang ini aku enggak gitu. Itu jadi bagian motivasi nggak? Kalau saya sih dulu kan wisudanya offline sama juga kagak ada yang kayak itu tuh nggak ada sih. Nggak ada diumumkan Nggak terbaik gitu? Nggak ada diumumkan. Oh, kalau di Pejaten ada? SMP-nya bukan di Pejaten. Di mana? Kalau SMP maksudnya? SMP-nya iya bukan di Pejaten, di Pondok Pinang. Tapi nggak ada wisuda ya?
Apa jangan wisuda di SMP Al-Azhar aja mungkin ya? Azura dari mana SMP-nya? Bintaro. Al-Azhar Bintaro? Iya. Oh iya. Ada kan Al-Azhar? Ada, tapi online. Tapi online. Ada pengumumannya? Ada. Iya, itu jadi motivasi? Jadi pastinya. Pasti jadi motivasi ya. Masuk nggak naik ke atas panggung itu? Naik kan? Naik. Iya. Jadi motivasi ya, biar lebih mempertahankan nilai lagi ya. Kalau Jasmine? Ada wisudanya. Jasmine SMP-nya dari mana? Saya di Al-Azhar Sentra Primer. Oh, dari sentra primer, iya ada juga ya. Oke. Ada tapi online. Online. Dan dapat masuk ke peringkat-peringkat nilai terbaik? Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Kalau Irfan? Kalau saya wisuda tapi online juga, Pak. Iya, zamannya online sih ya. Iya. Online. Iya. Masuk peringkat itu yang naik ke atas. Kalau saya SMP enggak sih, Pak. SMP enggak. Nah, ketika masuk SMA, apa yang membuat Irfan untuk bisa lebih baik lagi? Karena kan di SMP-nya saja kan, maksudnya Irfan tidak masuk ke dalam nilai-nilai apa gitu. Tapi sekarang ternyata hasilnya luar biasa kan? Jadi upaya apa saja yang keras yang dilakukan Irfan dari kelas 10, 11, dan 12? Kalau saya lebih karena ada target yang jelas sih, Pak. Kalau SMA kan ada target jelas, misalkan mau masuk PTN ini, habis itu jurusannya apa, udah jelas. Ini kalau misalkan jalur undangan susah atau enggak, yang passing grade-nya gimana, itu bikin jadi motivasi sih nanti jadi saya tuh bakal gimana usahanya gitu. Oh, iya. Bedanya antara SMA sama SMP begitu sih. Iya tuh, informasi itu buat adik-adik kelas 10 dan 11 ya. Berarti harus googling dari kelas 10 ya. Mau masuk UI itu apa syarat-syaratnya? Mau masuk Brawijaya apa syaratnya? Mau masuk Erlangga apa syaratnya ya? Nah, dari sisi persyaratan sendiri, kalian itu googling nggak? Kalau waktu itu dari kelas 10, Alpus 1 kemarin udah diedukasi dari awal sih. Dari kita MPLS pun udah diedukasi nih tentang PTN gitu. Oh, Jadi kalau sering. Irfan ada? Kalau saya sama sih. Jadi di awal-awal tuh ada apa sih kayak penjurus lebih ke PTN-nya, difokusinnya. Oke, kalau Kenan? Ya juga sama sih Pak, dari kelas 10 udah dikasih tahu. Udah cara masuknya gimana ya udah dikasih tahu. Jadi penting sekali ya, memang ada sosialisasi itu ke sekolah ya, penting sekali. Oke, baik sahabat Al-Azhar, ini perbincangan kita seru banget ya. Tapi kita harus jeda dulu, kita kembali setelah berikut ini. Sahabat Al-Azhar, kembali lagi dengan kami di podcast Humas CP Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Dan saat ini kita masih tetap bersama anak-anak hebat, murid-murid SMA Islam Al-Azhar se-Indonesia, yang diwakili oleh 5 orang saja yang hadir di podcast hari ini. Tetapi kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh lulusan SMA Islam Al-Azhar yang telah berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri maupun swasta, karena itu adalah pencapaian yang luar biasa. Kalau masalah universitasnya negeri atau keluar negeri atau swasta, itu memang kembali kepada pilihan masing-masing sesuai dengan target-target dari awal yang ditentukan ya. Tapi sekali lagi Pak Eman ucapkan selamat kepada kalian yang telah berhasil proses itu kan tidak mengkhianati hasil ya. Jadi kalian sudah berupaya dari kelas 10 sudah melakukan target-target dan akhirnya bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan. Baik, di Al-Azhar itu sendiri saat ini kita ada namanya mengimplementasikan adab, gitu, mengimplementasikan adab di pendidikan. Nah, kalau di SMA Al-Azhar 1, SMA Al-Azhar 2, 3, 4, dan 8, apa sih implementasi adab yang diterapkan oleh sekolah kepada kalian dalam hal pembelajaran, kebiasaan sehari-hari di sekolah, dan apa dampaknya saat ini ketika sudah menjadi sebentar lagi alumni? Dari Azura dulu deh. Adab itu ya, adab. Mungkin lebih ke
Biasanya kalau sebelum belajar nih doa bareng-bareng, terus biasanya kita itu setiap minggu ada yang namanya sholat duha. Ya gitu-gitu sih kurang lebih. Itu salah satu implementasi adab ya. Oke, kalau dari SMA 2 Kalau saya ya pasti kan awal pembelajaran ada yang ngaji, ada doa bersama gitu-gitu. Nah, terus setiap minggu ada duha sama saya tuh dia ada guru agama saya itu kayak nganjurin ke saya tuh buat coba sholat duha tiap hari gitu sambil minta doa. Gitu sih paling. salah satu ikhtiar ya. Ikhtiar ya. Kalau dari SMA 3 ada? Sama Implementasi. sebetulnya sama aja sih Sama Pak. aja Kayak ya? misalnya kalau setiap sebelum belajar doa dulu, baca Al-Quran dulu, sama setiap minggu juga ada sholat duha gitu juga sama aja. Oke, makasih. Terus kalau yang Irfan di SMA 4 implementasi adab seperti apa sih yang dilakukan di sekolah? Sebenarnya mirip-mirip sih Pak, setiap mungkin pagi ada tadarus, doa. Dan kalau misalkan di sekolah saya itu setiap Senin, Rabu, Jumat itu mungkin ada kayak infak gitu Pak, ada yang buat bikin sumur di mana gitu. Atau mungkin buat anak yatim gitu, setiap Senin, Rabu, Jumat. Berbagi ya. Iya, betul. Kalau Jasmine? Apa implementasi adab yang di Saya juga sama juga sih Pak, kayak sholat duha gitu setiap hari Selasa. Sama kayak doa sebelum belajar gitu, sama biasanya kayak dianjurkan untuk sholat kayak qobliyah atau ba'diyah zuhur gitu sih. Ya, terima kasih. Kalau Pak Iman pengen tahu nih, sebetulnya adab itu dalam kehidupan sehari-hari, menurut kalian apa saja sih selain ya ibadah-ibadah seperti itu ya? Menurut kalian apa? Adab itu apa? Yang harus dilakukan sehari-hari yang sesuai dengan adab Islam itu apa? Misalnya buang sampah atau apa yang biasa dilakukan di sekolah? Menyapa guru, nah itu juga sudah dilakukan kan ya? Sudah dilakukan, apalagi kira-kira? Palingan ini sih lebih ke apa kayak menghormati teman, menghormati guru, karena kan kayak berkahnya kita itu juga ada di guru gitu, jadinya kayak sebisa mungkin ya menghormati guru. Kalau Jasmine, kira-kira keseharian itu adab diterapkannya dalam hal apa? Juga mirip sih menurut saya, kayak harus ramah sama orang lain, menghormati sama menghargai, dan pastinya tuh kayak menghormati guru juga. Karena kalau misalnya kita kayak diridoin sama guru tuh apa-apa akan jadi gampang sih menurut saya. Jadi itu salah satu kecil ya implementasi adab yang diterapkan di sekolah. Tadi bicara tentang guru. Menurut kalian siapa? Ya ada guru, ada orang tua, ada teman, ya, ada bestie. Siapa yang berperan penting? Kalau Pak Iman boleh minta diurutkan, misalnya nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa gitu. Atau kalau memang enggak, Pak Iman semuanya sama peringkat-peringkatnya. Siapa peran menurut kalian yang berperan penting dalam hal suksesnya kalian sampai pada akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri? Dari Kinan. Kalau saya sih mungkin dari orang tua dulu Pak, karena orang tua saya itu kadang saya juga kadang di rumah itu kayak diem, terus ditanyain kenapa kamu cerita, oh gitu. Kenapa kamu cerita, terus paling kita muter-muter buat healing gitu. Sama yang kedua mungkin kalau guru mungkin wali kelas saya, Pak Maman. Oh Pak Maman, iya. Soalnya dia juga udah sabar sama baik ke saya. Oke. Guru sabar dan baik ya Pak Maman. Kalau Isa? Sih kalau diurutkan gitu, yang pertama ya pasti kan diri sendiri dulu. Terus kalau yang kedua orang tua sih, terutama ibu. Soalnya kan kayak doain banget gitu loh, doain saya banget. Sebelum jalan saya didoain, saya sampai didoain. Terus ayah saya juga berperan penting banget. Lalu yang ketiga guru sih, wali kelas bener, Pak Darus kalau saya. Pak Darus ya? Itu saya hormat banget lah. Al-Azura, siapa nih? Diri sendiri, terus yang kedua ya mungkin setelah diri sendiri tuh orang tua, termasuk orang tua saya di rumah sama orang tua di sekolah, yaitu guru. Si baru teman-teman. Kalau Irfan? Kalau saya lebih ke semuanya sama sih Pak, tapi lebih ke orang tua.
Soalnya kan yang motivasi utama saya buat sukses lah, apa itu buat pasti orang tua gitu Pak. Kayak nanti kita berbakti sama orang tua, apalagi orang tua yang pasti udah ngerti kita lah luar dalam kayak gimana dari kecil gitu Pak. Oke, kalau Jasmine? Kalau saya lebih ke orang tua sih Pak, karena yang memotivasi saya sama menginspirasi saya tuh ya orang tua saya, dan yang senantiasa doain saya selalu tuh juga bapak sama ibu saya. Jadi orang tua. Doa orang tua adalah segalanya. Nah, Pak Eman pengen tahu nih, kalian itu anak keberapa? Ada nggak kakak atau adik? Atau kakak lah? Siapa yang punya kakak? Jasmine? Oh, punya kakak semua. Jadi ini, oke. Kinan anak keberapa? Anak kedua. Dari Anak kedua. Yang pertama? Yang pertama dia di Unpar, Parahyangan. Parahyangan. Itu jadi motivasi nggak? Iya sih. Kakaknya? Iya, Gue kan, masa kakak gue aja bisa? Kalau Isan? Saya 3 bersaudara, anak ketiga saya. Anak ketiga. Yang pertama kedua? Pertama kedua masih kuliah Masih kuliah di? di Trisakti dua-duanya. Wah, motivasi juga kan? Iya. Jangan sampai kalah. Kalau Azura? Sama anak kedua. Yang pertama? Kuliah di UGM. UGM. Oh, di Jogja. Iya. Kedokteran. Bukan. Oh, bukan. Iya. Iya. Untungnya Azura di UI. Unpad. Di Unpad. Iya. Untungnya berarti nanti bapak sama mamanya kalau ditinggal tim berdua dong. Iya, beda-beda jadinya. Iya ya. Iya. Keluar semua kan dari rumah Iya. berarti ya. Iya. Iya. Wah, kasihan tuh mama papanya tuh ditinggal 2 anak ya. Iya. Ada adik? Enggak, anak terakhir. 2, Iya. 2. Oh, iya. Keluar dua-duanya, tinggal papa sama mamanya. Kalau Irfan? Kalau saya anak kedua dari 2 bersaudara sih Pak. Dan kakak itu sama kayak saya, di Brawijaya juga. Oh, iya. Berarti kalau mama sama papanya di sini, di Bekasi atau di mana? Iya, di Bekasi. Oh, berarti kalian meninggalkan orang tua nih ceritanya. Iya. Tapi bareng gitu, nyatu tetap. Iya pasti. Maksudnya kakak adik tuh nyatu di Malang, sama-sama di Malang gitu. Iya. Jadi satu paket kalau mau jengukin ya. Iya, bener Pak. Kalau Jasmine? Kalau saya anak kedua dari 2 bersaudara juga. Kakak saya tuh baru lulus tahun kemarin sama juga di UI. Oh, sama di UI ya. Jadi nggak kemana-mana nih. Ternyata memang basicnya nih kuat-kuat ya. Jadi nggak salah nih kalau kalian memang punya motivasi dan akhirnya bekerja keras untuk bisa meraih target-target ini bisa nih masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang memang diinginkan oleh diri sendiri dan juga oleh keluarga, karena salah satunya ternyata kalian ini anak kedua dan kakak menjadi salah satu motivasi terbesar ya. Ada nggak sih kalimat dari seorang kakak kepada adik-adiknya, biar kadang-kadang kan kalau kakak tuh banyaknya ngeledekin ya, tapi ada nggak di otak kalian tuh yang kakakku bener juga nih omongannya, ada nggak Kinar, omongan kakak tuh yang enggak, kamu tuh harus begini ada nggak? Ya, misalnya kuliah dia maksudnya bisa ya lulusan nggak mau jadi kan dari Iya. Jadi nggak ngejiwa banget ya. Memang jurusannya dulu. Betul. Kemarin juga ada alumni kita, Kak Dika juga menyampaikan, yang penting targetnya itu jurusannya dulu gitu. Fakultasnya dulu. Kalau perguruan tingginya bisa dicari lah gitu ya. Kalau Isan, apa? Kalau saya sih lebih ke ini ya, pas kuliah tuh coba dibawa enjoy aja, sama coba cari-cari teman aja sih. Kayak gitu. Lebih ke sosialisasi ya? Iya. Oke. Kalau Azura? Saya waktu itu kayaknya cuma pokoknya nih selama SMA cari prestasi sebanyak-banyaknya, terus coba stabilin nilai. Karena dia bilang kamu punya potensial besar buat keterima di SNBP. Nah itu kadang-kadang di antara bercanda dengan kakak, berantem sama kakak, pasti ada kalimat-kalimat kakak tuh yang bener juga sih gitu ya, yang memang harus kita turutin gitu ya. Kalau untuk Jasmine, ada nggak
Kalau kakak saya sih palingan waktu itu pernah bilang kalau misalnya milih jurusan itu sesuai yang saya mau aja, jangan kayak dipengaruhi sama orang lain atau ikut-ikutan. Tadi sama dengan Kinan ya, sesuai dengan apa ya, hati nurani kali ya. Iya. Jangan ikut-ikutan teman. Memang terkadang gini, ini juga nanti mungkin kalian bisa ngasih pesan nih ke adik-adik kelas. Ketika contoh ya, ketika kita lulus SD, satu geng kita masuk ke SMP ini kadang-kadang tuh begitu tuh, gitu. Karena ada temennya, padahal sebetulnya bisa aja di sekolah baru kan kita punya teman baru, harusnya kan terbuka. Ya nanti mungkin bisa kasih pesan ke adik-adik. Kalau Irfan, kakaknya apa yang pernah sampai saat ini masih ingat? Kalau kakak saya sih lebih ke saran biar ikut Olimpiade gitu-gitu Pak, biar ada poin tambah. Sama juga sering cerita sih masalah kayak di UB itu kayak gimana, biar saya tuh termotivasi, oh di UB kayak gini jadi pengen nih saya ngelihatnya gitu Pak. Oke. Jadi memang lebih ke cerita ya, kakaknya cerita. Iya. Jadi otomatis tertarik. Oke. Sebelum kita nutup nih, Pak Eman pengen tahu kan di Al-Azhar itu ada kegiatan kompetisi OSA, apa gitu, OSN yang VLK ya. VLK bukannya yang seni dan olahraga. Iya. Nah, kalian ini enggak dari kalian ini pasti pernah ikut salah satu dan sudah sampai pada tahap apa? Kalau dari kita enggak. VLK enggak pernah juga. Kalau untuk Isa, Saya sama sih, belum ikutan. belum Itu pernah. pernah nyoba, cuma nggak lanjut ke tahap berikutnya. Kalau Azura, Pernah waktu itu OSA dan alhamdulillah dapet perunggu di bidang biologi. bidang biologi. Iya. Oke. OS nasional ya. Iya. Kalau Jasmine, Kalau saya pernah ikut yang OSA sama OSK di Bekasi juga pernah. masuk juara atau Kalau yang OSA saya ikut 2 kali, yang menang itu sekali. Kalau yang OSK waktu itu menang. Oke. Keren. Kalau Irfan, Kalau saya yang YPI paling lomba kiri YPI Pak, karya ilmiah remaja YPI tahun ini gitu. Saya finalis sama paling di IPB saya pernah juara 3. buah luar biasa. Al-Azhar itu memang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk memfasilitasi anak-anak dalam hal sebetulnya ini menjajal diri ya. Kalau nggak di kompetisi gitu kan kita belum tahu nih kemampuan kita sejauh apa. Tapi itu pun tidak harus di OSA atau OSN. Sebetulnya berkompetisi di teman-teman sekelas juga bisa kompetisi secara sehat ya, karena pasti ini nilainya harus lebih bagus nih dari teman-teman nih ya. Dan istilahnya gini, motivasi itu bisa datang dari mana saja, termasuk salah satunya dari kakak tadi, terus dari ikutan lomba-lomba, dari teman-teman gitu ya, agar bisa ya seenggaknya kita tuh sama-sama maju lah, sama-sama bagus nilainya. Karena itu adalah salah satu hal yang membuat kita menjadi semakin semangat dalam hal belajar. Nah, yang terakhir, apa pesan-pesan kalian untuk adik-adik kelas 10, kelas 11, agar mereka bisa mengikuti langkah kalian mencapai target yang diinginkan, mumpung masih kelas 10, mumpung masih kelas 11. Ya, dimulai dari Jasmine dulu deh. Apa pesan-pesannya untuk adik-adik kelas nih? Kalau buat adik kelasnya pastinya senantiasa belajar terus, yang rajin. Pokoknya jangan mudah menyerah. Pastinya kita capek boleh. Nah, kalau capek kita pokoknya istirahat, tapi setelah itu kita berjuang lagi, terus belajar lagi. Terus pokoknya senantiasa berusaha terus sama berdoa sama Allah biar semuanya itu dimudahkan. Irfan, pesannya apa untuk adik-adik kelas? Kalau saya lebih ya latihan yang baik lah gitu kan, belajar yang benar, sama kalau untuk pemilihan jurusan di SNBP itu harus yang benar-benar kita pengen gitu, dari universitas atau mungkin sama jurusannya. Soalnya kalau SNBP kan kalau udah keterima tuh nggak bisa dilepas gitu, harus kita ambil mau nggak mau. Jadi nggak boleh asal keterima ataupun yang nggak kita pengen-pengen banget gitu. Oke. Kalau Azura? Mungkin belajarnya yang rajin sama
terus stabilin nilai, terus coba cari sertifikat-sertifikat kayak olimpiade atau prestasi-prestasi lain. Terus sama ibadahnya jangan lupa sih. Doa ya. Iya. Isan? Kalau saya sih lebih ke kalau bisa ya SMA tuh jangan terlalu banyak main gitu. Dia Oh fokusin iya. ke Gadget. gadget boleh, cuma Boleh. jangan terlalu banyak gitu. Karena kan kayak kesempatan buat dapat PTN tuh nggak banyak gitu. Ya kalau diusahakan itu belajar sama pasang tujuan. Sama jangan lupa juga minta doa orang tua, guru, orang lain gitu, doa-doa ibadah itu diperlukan juga. Kalau kita Saya sih mungkin belajar ibadah sama paling ada lagi kan kadang kita lihat rapotnya itu kadang suka turun. Nah, kalau bisa kita infonya harus cepat gitu. Jangan terlalu berlama-lama tapi kita kadang-kadang Iya, betul. Nih, kalian ini kan masuk ke perguruan tinggi negeri itu karena undangan, betul? Ada undangan kan langsung ya, ada undangannya ya. Emang nggak ngerti nih undangan itu seperti apa sih? Tolong minta nanti dijelaskan. Mungkin mewakili saja. Kalau dari yang online mungkin nanti Irfan, dari sini mungkin Azura. Apa yang disiapkan kalau sudah mendapatkan undangan? Ya, yang disiapkan apakah mungkin fotokopi rapot, sertifikat tadi, atau membuat apa ya proposal atau karya tulis atau apa gitu ya. Diwakili saja mungkin Irfan. Apa ketika sudah mendapat undangan tuh apa yang perlu disiapkan? Kalau saya mungkin di pemberkasan sih Pak, misalkan kayak nanti rapot tadi, kemarin udah saya input, dan juga pajak-pajak itu juga perlu Pak untuk nanti UKT kita, buat ngitung UKT, misalkan penghasilan orang tua, gitu-gitu harus kita input juga. Karena kalau UB dari sekarang tuh udah di input sih gitu-gituannya. Nanti baru bulan depan ada pengumuman UKT masing-masing murid gitu Pak. Apalagi syarat administrasinya dari selain nilai atau apa gitu? Tadi itu Pak, foto pajak, pembayaran pajak, atau mungkin air, listrik gitu juga ternyata di input Pak. Oh iya. Jadi apa namanya administrasi orang tua pun minta diupload gitu ya? Oh, selain nilai. Penghasilan orang tua, pengeluaran per tahun gitu juga Pak. Oh iya. Itu apa ya tujuannya Azura ya begitu ya? Emang maunya universitas kali ya? Mungkin mungkin ada apa ya? Kita Tapi boleh sama, tadi mengajukan. syaratnya sama? Iya, kurang lebih sama. Jadi kita boleh mengajukan UKT yang lebih rendah dari itu gitu, Pak. Jadi misalkan kita ingin mengajukan UKT yang lebih rendah dari yang sudah ditentukan, nah itu kita ngasih misalkan foto rumah kita tadi, penghasilan orang tua dan lain segala macam, tanggungan keluarga berapa gitu. Oh gitu. Iya. Nah itu nanti ketika kalian sudah masuk ke perguruan tinggi negeri itu memang free gitu ya? Bebas biaya atau gimana? Kalau SNBP setahu saya kita bebas uang pangkal aja sih. Bebas uang pangkal aja? Iya. Oh. Administrasi yang lain tetap harus bayar? Tetap harus bayar ya? Iya. Kalau dari Jasmine, apa yang disiapkan kemarin? Sama? Sama sih Pak, itu kemarin saya kayak ngupload rapor gitu, verifikasi rapor sama dokumen. Sama aja ya? Sama ya, Kinan sama Isan sama ya? Gitu. Berapa lama dikasih waktunya untuk mengumpulkan itu? Durasi berapa lama? Kalau saya terakhir tanggal 7. Tanggal 7? Oh, saya tanggal 4 kemarin. Oh, tanggal 4? Iya. Itu undangan itu datang ke sekolah? Atau gimana tuh? Atau gimana? Atau gini, sekolah itu, universitas itu ngirim undangan ke sekolah, terus sekolah mengirimkan murid-muridnya yang memang masuk syarat nanti dipilih oleh universitas atau gimana? Jadi sistemnya tuh lebih ke jadi pokoknya dibagi 3 tahap. Tahap undangan atau SNBP, SNBT atau kalau dulu tuh UTBK sama jalur mandiri. Yang pertama kan SNBP jadinya murid pihak kampus tuh nyediain kuota berapa nih? Buat murid-murid se-Indonesia. Enggak, buat se-Indonesia. buat se-Indonesia. Buat se-Indonesia. Jadi nanti misalnya saya kan dari Alpen. Itu yang tadi kan ada 40% jumlah kuotanya satu sekolah. Nah itu bebas dia tuh anak-anaknya mau daftar kemana. Nanti universitasnya yang milih. Dia tuh masuk nggak nih kriteria masing-masing. Faktornya macam-macam. Iya. Ya berarti luar biasa hebat ini ya.
Karena kan yang menentukan ternyata bukan kalian, bukan guru. Ternyata kan pihak universitas yang memilih ya. Wah, luar biasa. Bangga sekali nih. Kalian itu dipilih oleh universitas-universitas ternama yang memang diinginkan oleh semua anak-anak ya, semua anak-anak. Terakhir, apa yang ingin diucapkan kalian untuk orang tua, guru, dan teman-teman yang udah support banget ke kalian sehingga kalian bisa masuk ke target yang diinginkan mulai dari kelas 10 kemarin? Dari Kinan dulu. Mungkin kalau itu mungkin ya terima kasih udah. Ayo ke kamera, siapa aja nih yang mau Ya paling kalau pertama paling ke orang tua dulu. Terima kasih soalnya udah nemenin juga dari awal, sama juga udah kadang juga ngajak keliling buat healing juga. Sama guru sih Pak, terakhir guru, soalnya dia juga udah baik sama juga udah sabar sama saya kadang ngadepinnya sih Pak. Kalau Ihsan? Saya sih yang pertama berterima kasih pada Allah ya, alhamdulillah karena udah memberikan rezeki buat saya. Lalu yang kedua, saya berterima kasih juga kepada orang tua saya karena mungkin kalau bukan karena orang tua saya juga belum tentu saya bisa sampai di titik ini gitu. Doa-doanya saya butuhin banget. Terus juga buat guru-guru saya, terima kasih sebanyak-banyaknya karena dari kelas 10 saya udah dibimbing, dinasehatin, dibantulah segala macem. Sama yang terakhir sih buat teman-teman saya yang nggak bisa saya sebutin satu-satu, terima kasih juga karena ya udah saling membantu lah dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Terima kasih banyak. Sama yang terakhir paling buat kakak-kakak saya. Terima kasih juga. Azura? Kurang lebih sama ya, terima kasih juga buat orang tua saya, terutama ibu sama ayah yang udah bantu dari saya kelas 10, terus restu doa-doanya, terus buat guru-guru juga di sekolah, dan juga buat teman-teman, makasih banget belajar bareng 3 tahunnya, terus kita sharing-sharing dan lain-lain sampai akhirnya kita udah di tahap sekarang nih. Oke, kalau Jasmine? Saya pastinya pertama berterima kasih dulu sama Allah karena udah memberkahi saya untuk akhirnya bisa keterima di universitas yang saya pengen. Sama selanjutnya itu pastinya berterima kasih sama orang tua sama guru karena tanpa mereka saya nggak bakal bisa menjadi saya yang sekarang saat ini. Makasih udah kayak membimbing saya, terus nantiasa sabar menghadapi saya, mendoakan saya. Dan yang terakhir pastinya itu makasih kepada teman-teman saya karena tanpa teman-teman saya juga pastinya nggak bakal bisa jadi saya yang sekarang saat ini karena dengan adanya teman-teman saya itu saya bisa melewati kayak masa-masa stres saya gitu. Oke. Terakhir Irfan? Kalau saya pertama pasti bersyukur sama Allah udah ngabulin doa-doa saya. Yang kedua orang tua udah support saya, ngertiin saya, dan doain saya juga pastinya kan. Dan yang ketiga diri kita sendiri sih udah bisa melalui semua ini dengan baik lah. Udah nyampe ke fase sekarang itu udah terima kasih kepada diri kita sendiri. Yang terakhir juga teman-teman yang udah bikin motivasi saya. Ya semoga kita bisa sukses bareng-bareng lah gitu. Karena pasti senang banget lah kalau kita bisa nanti udah gede kita sukses bareng-bareng gitu. Jangan lupa Al-Azhar ya. Iya. Jangan Al-Azhar. Oke, tadi terakhirnya yang ini yang terakhir banget. Cukup diwakili saja. Dari yang online, Pak Eman minta jawaban dari Irfan dan di sini dari Ihsan. Kenapa sih harus masuk ke sekolah Al-Azhar? Nah, ini pengalaman kalian nih. Tapi kalau misalnya Azura, Pak Eman, aku juga pengen ngomong, nggak apa-apa ya. Pokoknya dari Irfan dulu deh. Kenapa harus masuk sekolah di Al-Azhar? Lebih ke fasilitas dan juga pendidikan agama sih Pak. Agama kan penting. Dari orang tua juga ada penekanan tentang agama. Kalau misalkan ilmu kita bagus tapi adab kita jelek itu nggak baik lah pokoknya. Yang kedua juga kalau di Bekasi khususnya kan Al-Azhar 4 tuh yang teratas lah gitu, cukup yang bagus gitu. Jadi cukup pengen lah gitu harus masuk Al-Azhar gitu Pak. Kayaknya tapi tadi Pak Eman bilang Irfan, tapi ternyata Jasmine juga pengen nih kayaknya nyampein sesuatu ya. Kenapa sih harus masuk sekolah Al-Azhar? Kalau saya sih di milih Al-Azhar itu mungkin karena lingkungannya itu nyaman, terus guru-gurunya juga baik gitu. Terus fasilitasnya juga memadai. Jadi menurut saya Al-Azhar itu patut sih masukin.
Terima kasih Irfan, Jasmine. Oke, kalau gitu semua aja deh. Kenapa sih Kinan kasih tahu ke teman-teman Ya, masuk sekolah Al-Azhar deh gitu? Ya mungkin sama juga sih Pak, karena lingkungannya juga enak, guru-gurunya juga asik-asik, sama juga fasilitasnya juga mendukung, sama agamanya juga kuat sih di sini. Alhamdulillah. Dari Ihsan? Kalau saya sih kenapa milih Al-Azhar? Soalnya kan pendidikan bukan Al-Azhar ya? Betul. Awalnya saya negeri. Nah, terus SMA-nya saya milih Al-Azhar. Soalnya saya lebih ke ini sih, pendidikan agama itu kan penting banget ya buat ya maksudnya agama landasan kita. Jadi agamanya itu harus penting banget. Terus guru-gurunya juga enak ngajarnya. Maksudnya kayak nggak berjarak jauh banget gitu. Dia saling kayak temen tapi sambil menghormati juga gitu. Gitu sih Pak. Bisa sharing, bisa terbuka gitu ya. Kalau mau ngobrol enak gitu. Terakhir Azura. Kurang lebih sama sih, mungkin nambahin aja mungkin kalau di Al-Azhar tuh balance sih antara pembinaan agamanya sama si bidang akademik dan non akademiknya tuh semuanya rata gitu sih. Gitu ya. Iya. Sampai kalian saja kalau pagi harus baca ikrar, tadarus, hafalan surat hafalan juz ya. Hafalan juz alhamdulillah sudah sampai mana nih? Udah hampir berapa juz nih hafalnya nih? Yang juz 30 aja ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti hafal semua lah. Oke. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat Al-Azhar, tak terasa mungkin kita sudah beberapa waktu kita lewatin, tapi bincang-bincang kita dengan murid-murid hebat ini seru banget ya, seru banget. Sampai kalau kita misalnya tidak dibatasi waktu, pengennya ngobrol terus ya. Tetapi sebelum saya menutup, kami ucapkan selamat kepada anak-anak hebat lulusan Sekolah Islam Al-Azhar di seluruh Indonesia. Tidak cuma yang hadir secara offline dan online yang 5 orang ini, tetapi juga anak-anak hebat di seluruh Indonesia, khususnya anak-anak Al-Azhar yang telah mendapatkan prestasi terbaik dan memasuki perguruan tinggi sesuai dengan target-target yang diharapkan. Kami ucapkan selamat untuk Kinan, Ihsan, Azura, Jasmine, dan Irfan. Mudah-mudahan kuliah kalian lancar, ya mudah-mudahan kalian suatu saat bisa menjadi orang yang membanggakan kedua orang tua, membanggakan agama, membanggakan negara, dan yang pasti membanggakan Al-Azhar ya. Suatu saat kalau kalian menjadi sukses, insya Allah Al-Azhar akan mengundang kalian kembali, entah menjadi narasumber, entah menjadi bintang tamu ya. Jadi tetap semangat, jangan pernah kendor, terusin semangatnya belajarnya, karena ingat proses itu tidak pernah mengkhianati hasil ya. Tapi yang jelas satu, fokus ya, harus fokus. Terima kasih Azura, Ihsan, Kinan, terima kasih Jasmine, Irfan atas waktunya. Sampai bertemu lagi nanti di lain kesempatan, mudah-mudahan dengan membawa prestasi yang jauh lebih gemilang ya. Terima kasih banyak sahabat Al-Azhar. Itu tadi bincang-bincang kami dengan perwakilan dari murid-murid SMA Islam Al-Azhar se-Indonesia yang telah lulus dan diterima di perguruan tinggi negeri khususnya, dan perguruan tinggi negeri yang sesuai dengan harapan dari masing-masing murid. Kami akhiri kegiatan podcast kita hari ini. Mudah-mudahan amat sangat bermanfaat. Podcast Humas CP Al-Azhar mengedukasi dan menginspirasi. Terima kasih banyak ya anak-anak, terima kasih. Kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.